Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Semangat hari ini? Semangat. Harus dong, hari ini kan habis libur semester ya. Jadi harus semangat. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Kali. Kenapa kalian nggak masuk? Yang lain masuk? Masuk. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai hari ini dengan pelajaran bab 4 yang berjudul Keberagaman Masyarakat Indonesia, dengan tujuan upaya mencegah konflik yang bersifat sara. Ada yang tahu kepanjangan dari sara? Siapa yang tahu? Silakan, Rusna. Suku, agama, ras, antar golongan. Iya, suku, ras, agama, ras dan antar golongan. Nah, ini kelas 1 sudah pernah ya kalian? Sudah. Kali ini kita akan belajar lebih dalam, yaitu upaya mencegah terjadinya konflik yang disebabkan karena sara. Salah satu dampak negatif dari banyaknya suku bangsa bisa mengakibatkan suatu konflik apabila warganya tidak bisa bersikap saling menghargai dan menghormati. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang beraneka ragam atau bangsa yang majemuk harus bersikap toleransi. Apa itu toleransi? Ada yang ngerti? Tidak membeda-bedakan. Sikap tidak Membeda-bedakan. ada pengertian lain dari tidak membeda-bedakan. Apa itu toleransi? Ada yang ngerti? Ayo, masih ingat? Ada 3 toleransi: antar, inter, dan antara. Antar itu toleransi antar pemeluk agama atau suku yang berbeda. Beda. Inter itu adalah sikap hormat menghormati dan kerjasama dengan agama atau suku yang sama. In itu sama, dalam agama atau suku yang sama. Antara yaitu sikap hormat menghormati dan kerjasama dengan pemerintah, baik dengan suku maupun dengan pemeluk agama. Sekarang tugas kalian membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang untuk berdiskusi tentang upaya mencegah terjadinya konflik yang disebabkan keberagaman sara. Setelah kalian berdiskusi nanti akan dipresentasikan ke depan. Nah, sekarang silakan bentuk kelompoknya 4 sampai 5 orang. Sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kepada kelompok lain perhatikan dan berikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang disajikan. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
bersifat sara. Upaya mencegah terjadinya konflik yang bersifat sara ada 1. Preventif, 2. Represif, 3. kuratif. Preventif adalah upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum permasalahan terjadi. Represif adalah upaya mengatasi masalah pada salah satu atau setelah terjadi masalah, seperti penampakan, pembunuhan paksa, dan sebagainya. Kuratif adalah merupakan upaya tindak lanjut untuk penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Demikian diskusi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya. Apa yang dimaksud dengan kuratif? Kuratif merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Apa yang dimaksud dengan represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah. Apa contoh represif? Seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Contoh dari kuratif: mendampingan dari korban kesusahan, perceraian, kerjasama, dan sebagainya. Apa yang dimaksud dan disebutkan contoh dari preventif? Preventif artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Contohnya, mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Masih ada yang bertanya lagi? Ya, kalau itu sudah cukup paham upaya-upaya untuk mencegah terjadinya konflik antar suku bangsa. Silakan ditutup kelompok 1. Terima kasih kepada teman-teman. Saya selaku mewakili kelompok 1 ini menutup diskusi ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita selesai mempelajari pelajaran tentang upaya mencegah terjadinya konflik yang bersifat sara. Kita dapat mengambil suatu kesimpulan agar tidak terjadi konflik di dalam negara kita, karena sangat berbahaya. Konflik yang berakibat dari arah ini, negara kita bisa pecah dari dalam negaranya sendiri, bukan karena bangsa lain. Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan agar tidak terjadi konflik, maka kita harus bersikap. Kira-kira yang pertama kita harus bersikap apa ya biar kita tidak terjadi konflik? Si Fatan, coba menurut Fatan. Sikap saling menghargai dan menghormati atau tidak merendahkan suku bangsa. Nah, sudah tahu ya, kita tidak boleh merendahkan atau menjelekkan meskipun berbeda suku bangsa. Benar atau salah? Sudahkah kalian seperti itu? Ya, yang kedua, Putri. Sikap saling kerjasama dengan sebangsa meski berbeda. Ya, itu artinya bahwa kita dalam bekerja sama tidak boleh pilih-pilih dalam suku bangsa yang sama. Tetapi dengan suku bangsa apapun kita harus bekerja sama. Dan yang ketiga, coba Adel, kira-kira apa ya? Membanggakan suku, bangsa, dan budaya atau etnosetis. Membanggakan. Bolehkah kita membanggakan suku bangsa sendiri? Boleh. Boleh tidak? Boleh apa enggak ya? Tidak. Tidak boleh. Boleh membanggakan tapi tidak boleh berlebihan. Kalau membanggakan secara berlebihan itu namanya
membanggakan suku bangsa secara berlebihan. Boleh kamu bangga terhadap suku bangsanya, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, jadi coba yang namanya Dwi maju ke depan, kita simpulkan secara bersama-sama. Dwi membaca, yang lain mengikuti, ya. Silakan. Mengikutkan, yang lain ikuti ya. Kesimpulan 1. Saling menghargai dan menghormati atau tidak merendahkan suku bangsa. 2. Sikap saling kerjasama dengan suku bangsa meski berbeda. 3. Tidak membanggakan suku bangsa atau budaya